Halo, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Tante Indri dan Pak Yudi, tapi tidak terlihat di kamera lagi. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Puji Tuhan, Tante Indri juga sehat, Pak Yudi juga sehat, jadi bisa membantu Tante Indri mengiringi pujian. Tante Indri tuh punya game loh. Kalau Tante Indri bilang kuek, anak-anak gini tangannya ya, dikepak-kepakkan. Coba dulu, kuek, dikepak-kepakkan. Kalau Tante Indri bilang pop, anak-anak lompat yang tinggi, pop, gitu ya. Coba ya, pop, lompat. Kalau Tante Indri bilang ser, anak-anak puter-puter. Mengerti? Coba dulu ya. Kuek. Pop. Ser. Kita coba dulu ya. Kuek. Wah, hebat, pinter semua. Sekarang gamenya lebih susah sedikit. Dengarkan baik-baik ya. Kuek, pop. Kuek, pop. Pinter. Sekarang ser, kuek. Ser, kuek. Sekarang ser, pop, ser, pop. Wah, pinter semua, hebat. Sekarang levelnya paling tinggi, levelnya susah banget. Coba dengarkan baik-baik, anak-anak bisa apa enggak yo? Coba ya, dengarkan ya. Kuek, kuek, ser. Ayo, bisa enggak? Coba. Kuek, kuek, ser. Wah, hebat. Sekali lagi ya, terakhir ya. Paling susah, dengarkan baik-baik. Ser, ser, pop. Ser, ser, pop. Hebat semua. Hebat, luar biasa. Anak-anak GKI Purworejo pinter semua, hebat. Sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat semuanya, lalu kita berdoa. Matanya ditutup ya. Tirukan doanya Tante Indri. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami siap memuji Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, pimpin kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Tentara Allah yang siap memuji Tuhan lompat sambil teriak, amin. Kita mau sapa Tuhan Yesus, kita mau katakan selamat pagi Tuhan. Tak lupa ucapkan terima kasih. Ayo Pak Yudi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak
bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Anak-anak, Tante Indri tanya nih, pernah enggak mamahnya anak-anak itu janji gini, nanti kamu kalau ulangannya dapat 80 aja, nanti mama beliin sepatu baru. Pernah? Pernah ya? Atau papa janji, nanti kamu belajar ya, nanti kalau pulang sekolah mama ajak jajan bakso. Pernah? Oh. Nah, ada orang-orang yang berjanji sama kita. Papa, mama, mungkin kakak. Nanti kakak ajari main game yang baru. Tuhan juga berjanji sama anak-anak. Tuhan kan setelah mati di kayu salib itu untuk menghapus dosaku dan dosamu. Terus Tuhan Yesus dikubur, dimasukin gua tuh yang tutupannya dari batu yang gede itu. Terus Maria cari mayatnya Tuhan Yesus, sudah tidak ada. Ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, beberapa kali Tuhan Yesus itu menampakkan diri ke teman-temannya, ke murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Teman-temannya sedih. Soalnya nggak bisa lihat Tuhan Yesus lagi. Sedih, nggak bisa ketemu Tuhan Yesus lagi. Tapi tenang, Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus janji kalau Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus buat teman-temannya. Bukan cuma buat teman-temannya Tuhan Yesus, buat kita juga anak-anaknya. Tuhan janji deh, pokoknya janji akan ada Roh Kudus yang memimpinmu, yang tinggal dalam hatimu. Kita percaya sama janjinya Tuhan ya. Kita mau pujikan kalau Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan Yesus itu memegang masa depan kita. Kalau Tuhan janji pasti ditepati. Ayo Pak Yudi. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Katakan Tuhan mengasihiku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku.
punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Katakan, asalku tetap setia. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Ingat-ingat ya anak-anak, Tuhan Yesus enggak lihat kamu ngasih persembahan 1.000, 2.000, 5.000, 100.000. Oh, Tuhan itu kaya, Tuhan itu raja. Dia enggak lihat uang yang kamu kasih. Tuhan itu lihatnya hatimu. Apakah anak-anak memuji Tuhan itu dengan sungguh-sungguh? Apakah anak-anak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan? Nah, Tuhan Yesus itu lihat yang itu. Kalau persembahan itu karena kita mengasihi Tuhan, kita pengen membalas kasihnya Tuhan melalui persembahan. Jadi Tuhan tidak lihat persembahanmu ya, tapi kita mau tetap mengumpulkan persembahan ya. Kita mau, persembahannya dimasukin ke toples yang ada di rumah anak-anak ya. Kalau toplesnya Tante Indri itu gambarnya Kitty loh. Kalau toplesmu gambarnya apa yang di rumah? Apa? Doraemon? Apa binatang? Masukin ya ke toples anak-anak yang di rumah ya. Kalau uangnya udah terkumpul cukup banyak, bisa minta tolong papa atau mama dibawa ke gereja. Atau tiap akhir bulan minta tolong papa mama dibawa ke gereja. Bisa dititipin Tante Iin atau Tante Vera. Sambil mengiringi persembahan, kita mau pujikan kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Goyang ya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Boleh goyang. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dengan kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Sebagai pengantar firman Tuhan, kita mau pujikan Bapakku datang kepadamu. Anak-anak fokus, pikirannya diarahkan pada Tuhan. Tuhan, aku mau dengerin firman-Mu. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Yuk kita mau pujikan Bapakku datang kepadamu.
datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Katakan, Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana keadaan kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh bersekutu bersama dengan teman-teman kami, duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami mampu mengerti apa yang Bapa kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan dengarkan cerita dari Alkitab yang dasarnya diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 8. Tentang apa ya? Oh, tentang janji Tuhan. Apa itu janji? Kalian pasti sering dengar janji, sering dengar dijanjikan sesuatu, ya, mau diajak kemana atau mau diberi apa gitu ya. Janji itu sederhananya adalah sebuah ucapan yang harus ditepati. Nah, kali ini yang berjanji adalah Tuhan sendiri. Ya. Adik-adik, kita tahu beberapa minggu yang lalu dari cerita firman sekolah minggu, setelah menderita, Yesus disalib dan Yesus wafat di kayu salib. Nah, pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematiannya.
Setelah bangkit, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para murid-Nya dengan banyak tanda dan mujizat yang menunjukkan, yang menyatakan bahwa Yesus memang benar-benar hidup, benar-benar bangkit dari mati. Setelah 40 hari sejak kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Di mana para murid-Nya? Para murid tetap tinggal di dunia, hanya Yesus yang naik ke surga. Nah, adik-adik, tentu saja para murid merasa takut dan ragu. Bagaimana keadaan mereka jika Yesus tidak ada lagi? Baru saja mereka bersenang-senang karena Yesus bangkit, sekarang Yesus justru mau pergi lagi. Nah, adik-adik, padahal ketika Yesus harus ke surga, kembali ke surga, justru para muridlah yang harus melanjutkan karya Yesus di dunia. Yesus juga tahu para murid akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di dunia. Namun Yesus berjanji akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Siapa yang berjanji tadi, adik-adik? Nah, yang berjanji adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan manusia. Ya, kalau Yesus yang berjanji pasti ditepati. Nah, Yesus berjanji akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan turun ke atas para murid. Roh Kudus akan memampukan para murid untuk melaksanakan tugasnya. Apa tugas para murid? Menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sang penolong yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus, ternyata tidak langsung datang, adik-adik, setelah Yesus terangkat naik ke surga. Lalu bagaimana? Murid-murid masih harus menunggu. Tetapi dalam penantian, ketika menunggu inilah para murid belajar percaya dan terus berharap pada janji Tuhan. Mereka percaya karena Tuhan yang berjanji dan bukan manusia. Pasti digenapi, ya. Janji Tuhan pasti ditepati, janji Yesus pasti digenapi. Roh Kudus pasti datang. Karena ada tertulis, barang siapa atau jika kita percaya dan tetap berharap pada Tuhan, kita pasti memperoleh penggenapan janjinya. Nah, adik-adik, seperti para murid, maka kita, adik-adik di rumah dan kakak-kakak di rumah pun, kita semua hendaknya juga menantikan penggenapan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya.
seperti tertulis dalam kitab suci 2 Petrus 3 ayat 9a, yang juga sebagai ayat super atau ayat hafalan kita. Mari kita baca sekali lagi. 2 Petrus 3 ayat 9a. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi adik-adik ya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Selamat berharap dan menantikan penggenapan janji Tuhan dengan tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita berdoa. Tuhan, Engkau satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya, terlebih-lebih tentang janji bahwa Engkau pasti memberikan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus. Tolong kami Tuhan untuk tetap berharap dan menanti janji-Mu, penggenapan janji-Mu senantiasa dengan rasa syukur dan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat hari Minggu, sampai jumpa. Katakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah anak-anak. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jadi anak-anak percaya janji Tuhan ya. Tuhan bilang mau mengutus Roh Kudus, anak-anak percaya kalau ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati anak-anak. Anak-anak percaya kalau Tuhan selalu menyertai hidupmu, selalu menyertai masa depanmu melalui Roh Kudus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati, dadah.